Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang serbat tanggur. Baru malam berapa ya? Malam ke-11. Siapa yang menjawab salamku dengan keras, saya doakan bebas masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qalaidan ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu, agar kalian menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Waqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Mengawali tausiah saya pada malam ke-11 ini, mari kita bersama-sama bareng-bareng bersalawat kepada Rasulullah. Karena siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat, di hari Jumat sebagai salah satu amalan yang istimewa, maka di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat, maka di akhirat nanti dekat duduknya dengan Rasulullah. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Ayo kita salawat badar supaya tidak mengantuk, bergairah. Jangan kalah ustaz. Alhamdulillah Pak, saya hari ini 4 kali ceramah dengan ini. 3 kali di TV, Kompas TV Makassar, yang selalu tayang setengah 6 pagi, acara Mutiara Iman. 1 kali ini, alhamdulillah tak terasa seperti baru malam kedua Ramadan. Jangan banyak tidur. Kalau banyak tidur tambah lelah, tambah lapar. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya istighfar taubatan Rasulullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafian wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terima kasih. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah masih pertemukan kita di masjid yang megah dan mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah secara sholat tarawih dan witir secara berjamaah dan mendengarkan tausiah agama Islam. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil sadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah tarwih Masjid Baitur Rahim Bonto-Bontoa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diamanahkan oleh panitia Amalia Ramadan adalah janji Allah terhadap orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Definisi operasionalnya ialah orang yang selalu melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Titik, tidak pakai koma lagi. Apa janji Allah terhadap orang yang bertakwa yang lahir dari ibadah puasa, endingnya dari ibadah puasa, ditunjang oleh ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan? Yang pertama janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, baik di dunia maupun di akhirat. Mau lihat bukti? Andaikan saya tidak bertakwa atau saya preman, tidak mungkin saya berdiri di sini, Pak. Tidak mungkin saya ceramah di televisi. Alhamdulillah karena bertakwa diberi amanah untuk tausiah pada malam ke-11. Inna akramakum indallahi atqakum. Janji Allah yang paling mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, hanya orang muttaqin. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tidak ada ayat di dalam Quran, surat dan ayat di dalam Al-Quran
yang paling mulia di sisi Allah adalah yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi camat, yang jadi rektor, yang jadi kepala dinas. Bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, janji Allah kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang bertakwa diberi rezeki yang tiba-tiba datangnya dan tak disangka-sangka datangnya tiba-tiba, dan semua urusan ada jalan keluarnya. Mau bukti? Siapa lagi namanya itu Pak? Pedagang es yang dihina oleh Gus M. Jangan sebut namanya karena dosa. Siapa namanya itu? Karena dia sabar menerima hinaan. Sabar sebagian dari iman, malu sebagian dari iman. Dia tidak marah. Karena salah satu ciri orang bertakwa, wal qasiminal ghaiz, dapat menahan amarahnya. Dia bersabar. Justru kesabarannya itu, disitulah pintu rezekinya. Tiba-tiba rezekinya mendadak jadi orang kaya. Termasuk almarhum guru saya, Ustaz Ujas, memberi bonus umrah. Jadi kalau dihina Ki, bersabar Ki. Ada itu lagunya Oma. Lebih baik jadi peramah daripada jadi pemarah. Nah, yang ketiga, janji Allah terhadap orang yang bertakwa, yaitu akan menjadi orang terhormat di sisi Allah. Coba buka surat Maryam ayat 85. Menjadi orang terhormat di sisi Allah. Kalau di pengantin, kalau masalah dunia, dia masuk di kelas VIP, undangan VIP, valid important person, orang-orang penting. Surat Maryam ayat 85. Yang kedua, yang ketiga, Allah mewariskan, yang keempat, Allah mewariskan surga kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi jangan kau terlalu menunggu warisan dari orang tua. Allah sudah menjanji warisan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Janji Allah yang kelima, orang yang bertakwa insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Perhati kami itu Pak di masyarakat, orang-orang yang bertakwa rajin ke masjid, sedang membantu orang karena dia orang kaya, membangun masjid, membangun rumah penghafal Quran. Rata-rata itu matinya kalau bukan hari Jumat, hari Senin. Siapa yang meninggal pada hari Jumat, insya Allah dibebaskan dari siksaan kubur. Apalagi janji Allah kepada orang yang bertakwa. Yang kelima minta ditahu. Yang keenam, yaitu semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bertakwa semua mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, janji Allah kepada orang yang bertakwa, yaitu Allah mengangkat derajatnya di surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling tinggi Firdaus. Orang yang bertakwa itu Firdaus. Tidak tahu berapa tingkat ini. Orang bertakwa kalau ditempatkan di sini, di atasnya kubah. Seperti itu. Jadi perbaiki saja. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini jangan disia-siakan untuk banyak tidur. Maaf Pak, saya punya kos-kosan dititipi Allah 84 kamar kos. Itu pusatnya di Malaysia, Malengkiri dan sekitarnya. Di Malaysia, ada juga di Tidung. Wah, berat Pak. Kita punya SDM anak-anak sekarang Pak, habis makan subuh tidur jam 12 baru bangun. Padahal inilah bulan istimewa, dilipat gandakan pahala oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak tidur. Justru kalau banyak tidur tambah lapar, setelah tidur lihat jam, mandi, setelah mandi lihat jam, tambah lapar. Sibuk Pak. Alhamdulillah. Demi Allah kalau saya bohong, sepertinya saya masih merasa malam kedua hari ini. Padahal ceramah bertubi-tubi, termasuk juga malam Jumat, istri menuntut diberian titik-titik. Mengerti mungkin Pak Haji ini? jadi laki-laki memang harus kuat. Kalau ada laki-laki tidak kuat berdiri, pensiun jadi laki-laki. Jamaah tarawih masjid Baitur Rahim Bonto-Bonto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi janji Allah kepada orang yang bertakwa, sedikit lagi, yaitu pasti menjadi orang yang soleh dan soleha. Berarti kami orang-orang yang takwa, bagus itu kepribadiannya. Dan yang terakhir, janji Allah kepada orang yang bertakwa,
pasti menjadi ashabul jannah, penduduk surga. Pesan saya yang terakhir, karena saya mengalami Pak, tidak ada jaminan Ramadan 1447 Hijriah kita masih dapat. Apa buktinya? Menantu saya, menantu ya, suaminya kemenakan saya, termasuk menantu Pak Ji ya, cerdas, doktor tercepat di Unhas. Dia porsir untuk mengikuti mertuanya menjadi profesor dalam usia muda. Dia tidak kontrol tensi yang tinggi, akhirnya merasuk ke ginjal stadium 4. Nanti karena dia kerja di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, termasuk 7 temannya bantu karya ilmiah karena dia hebat di matematika bahasa Inggris. 7 temannya jadi profesor, lupa kesehatan. Sekalinya dia drop Pak, stadium 4 tidak bisa diselamatkan, sudah cuci darah. Oleh karena itu, mari kita berpastabikul khairat. Moto Muhammadiyah pastabikul khairat, dan itu tersurat di surah Al-Baqarah 148. Hebat itu organisasi Muhammadiyah, pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengerjakan ibadah Ramadan. Tidak ada jaminan untuk masih dapat Ramadan berikutnya. Kita akhiri dengan lagu bahwa betul-betul tidak ada jaminan. Saya minta izin kepada Pak Haji, boleh kamu nyanyi? Ini lagu dakwah. Wahai manusia. Tuh, lupa sedikit. Ini salah satu strategi untuk supaya orang tidak banget. Wahai manusia. Lupa lagi. Wahai manusia, jangan engkau terpedaya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pelakor, ustaz. Terakhir pi. Siapa yang mau taksia? Siapa yang mau ceramah tarwi? Siapa yang mau bungkus bayat? Siapa? Semua mati. Apa yang mau disombongkan? Semua mati. Oleh karena itu, sebagai penutup, Rasulullah mengatakan orang hebat itu bukan yang jadi rektor, bupati, gubernur, presiden, menteri. Orang pintar itu orang yang memikirkan mati dan mempersiapkan kematiannya. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para jemaah sekalian. Semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah Sari Batangku, karenku, guruku, seniorku yang ingin mendengar lebih lanjut ceramah saya lucu dan bermakna, silakan follow saya, like and share di akun Abdul Hadis 234, YouTube, TikTok, Miligram, Facebook. Jangan lupa subbreaker. Atau Kompas TV Makassar, acara Mutiara Iman setengah 6 pagi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.